Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan kalau masalah kalau bisa antar bersama. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu hari setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari, berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas pergi? Hah? Mas pergi? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Saya akan langsung ke Mas Syarif. Mas Syarif, saya ingin tahu bentuk-bentuk intimidasi yang kemudian dirasakan oleh korban, itu seperti apa Mas Syarif? Ya, bentuk intimidasi yang dirasakan oleh korban yang kita dampingi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu yang pertama adalah dari beberapa orang pendukung dari korban mendatangi, pendukung dari tersangka, secara lab, pendukung dari tersangka mendatangi rumah korban, mengajak komunikasi, menjanjikan beberapa hal, dan itu terus berlaku baik dalam hal agar mencabut laporannya dan lain-lainnya, sehingga kita perlu mengamankan korban bekerjasama dengan lembaga pemerintah. Nah, selanjutnya juga ada pembunuhan karakter daripada korban ini, yaitu pendukung-pendukung dari tersangka itu melakukan doxing, menyebarkan foto, membuli, melakukan body shaming di media sosial maupun menyebarkan kemana-mana. Bahkan pada 2017 ada korban yang berdamai, ya, didampingin oleh rekan saya, yaitu Mbak Ana saat itu, yang melaporkan ke Polres Jombang. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, setelah kita cek, saya dan Mbak Ana dan tim kita dari aliansi, oh ternyata mereka sudah dijanjikan, korban ini dijanjikan puluhan juta rupiah dari orang terdekat Mas dari Syarif, tersangka. ketika kemudian diintimidasi, apakah kemudian intimidasi ini dilaporkan dan apakah setelah dilaporkan mendapatkan perlindungan? Ya, yang baru ditangani beberapa intimidasi yang sudah dilaporkan ke kita, yang kita laporkan itu hanya kemarin pendamping korban. Ada salah satu pendamping korban, yaitu perempuan itu kepala dibenturkan ke tembok oleh orang terdekat dari tersangka, dan itu sudah kemarin sudah putusan kita laporkan, tapi cuma putusannya tidak sampai setahun, ya, hanya setengah tahun gitu. Itu sudah kita laporkan, sudah ada putusan. Nah, sampai itu dibenturkan, saking pendamping ini bukan hanya korban, ya, pendamping pun mendapat intimidasi. Dan kita pendamping, teman-teman saya semua juga mendapatkan mengalami doxing, yaitu penyebaran data-data, foto dan lain-lainnya. Sehingga kita perlu juga kerjasama dengan berbagai hal, bagaimana teman-teman yang ini juga pernah dilaporkan, seperti Pak Nun, yaitu yang kuasa hukum dari korban, itu dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Nah, banyak sekali yang dilakukan oleh tersangka ini, korban dari tersangka, orang terdekat tersangka melakukan hal yang tersebut, sehingga membuat proses ini korban was-was, pendamping juga was-was. Saat ini bahkan teman saya yang waktu itu di kepala dibenturkan oleh pendukung dari tersangka itu masih pusing sampai saat ini, dan mereka masih trauma, ya, berada di tempat umum gitu loh. Sampai trauma. Nah, kalau korban was-was banget. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Pak Mahfud MD, tapi tidak ada balasan. Kita juga sudah komunikasi dengan Komisi 3 DPR. Tidak ada respon. Baik, saya langsung ke Mas Tobas. Mas Tobas, baru-baru kemudian korbannya dilindungi, tapi bahkan malah mendapatkan intimidasi. Tanggapan Anda? Ya, jadi memang persoalan-persoalan yang tadi disampaikan ini adalah persoalan yang banyak terjadi di dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Yang oleh karena itulah kemudian menjadi dasar bagi kita DPR untuk menginisiasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang kemudian sudah disahkan menjadi undang-undang ini. Nah, memang problem-problem inilah yang kemudian kita coba carikan jalan keluarnya, di mana di situ kita di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kita berikan mulai dari pencegahan, bagaimana penanganan, perlindungan terhadap korban dan sebagainya. Meskipun memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini belum bisa diterapkan di dalam dua kasus ini, ya, karena tempus delictinya terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Namun setidaknya aparat penegak hukum bisa menjadikan undang-undang TPKS ini sebagai pedoman untuk bekerja secara profesional, khususnya dalam hal memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, kemudian dalam hal awareness terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi lanjutan dari kekerasan seksual ini, yaitu intimidasi, penekanan terhadap korban, ya bagaimana kemudian korban merasa tidak terlindungi. Nah, ini
yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, setidaknya bisa menjadikan undang-undang TPKS sebagai pedoman agar hal-hal yang kita tadi coba jawab solusinya melalui undang-undang TPKS ini, meskipun tidak bisa diterapkan sebagai satu undang-undang yang masuk dalam kasus ini, setidaknya dia bisa menjadi rujukan. Nah, kita harapkan untuk dua kasus ini setidaknya Polda Jatim bisa mempelajari undang-undang TPKS untuk membangun pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bagaimana cara kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi dikeluhkan ini. Oke, saya ke Pak Dirmanto, Polda Jatim. Pak Dirmanto, bagaimana kemudian kepolisian bisa betul-betul menjamin bahwa kemudian tidak ada intimidasi yang kemudian dirasakan oleh para saksi maupun korban ketika mau turut untuk mengungkap kasus ini, Pak Dirmanto? Ya, baik Mas. Kita sudah berupaya ya Mas untuk meminimalisir ya terjadinya adanya upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang akan menghalang-halangi ya adanya proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus khususnya kasus kekerasan terhadap seksual ini Mas. Seperti yang kita lakukan kemarin Mas pada saat kita mau menangkap, itu kan ada yang menghalang-halangi pada hari Minggu, kemudian kita bisa menangkap waktu di dalam pondok itu atas nama Dede, itu kan yang menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual ini Mas. Tentunya di dalam undang-undang kekerasan seksual di pasal 19 itu sudah jelas barang siapa menghalang-halangi di situ proses penyidikan terhadap kekerasan terhadap tindak pidana kejahatan seksual ini akan diancam dengan hukuman pidana yang maksimal 5 tahun. Di situ jelas sanksinya dan kita berkomitmen terus, kita terus berupaya ya bekerja sama dengan semua stakeholder, bekerja sama dengan semua lembaga pemerintahan yang terkait dengan perlindungan saksi maupun Tapi Pak Dirmanto bisa dijamin ya polisi tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah begitu ya? Insya Allah kita akan berkomitmen Mas ya, kita akan on the track ya, kita akan meluruskan semua, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun trust dan kita akan berupaya terus untuk melakukan pembenahan-pembenahan kalau memang itu masih ada kekurangan terhadap apa yang kita lakukan. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Dirmanto telah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sayang sekali Pak Dirmanto harus meninggalkan dialog kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Dirmanto. Saya ke Bang Ade Irfan. Bang Ade, kalau misalnya memang ada persoalan intimidasi itu berlangsung, ada rasa tidak aman ketika kemudian korban melaporkan mengenai kasus ini. Apakah kemudian undang-undang TPSK ini betul-betul bisa menjamin hal itu semua, Bang Ade Irfan? Dari diskusi kita malam ini, dua kasus yang dimunculkan itu membuktikan begitu kuatnya kekerasan seksual ini terjadi pada relasi kuasa, Mas Kevin, ya. Dan itu potensi-potensi itu cenderung kemungkinan terjadi gitu. Nah inilah yang mencoba dalam undang-undang TPKS ini bagaimana bisa pelakunya itu yang mempunyai kekuatan ya dalam bentuk apapun mengintimidasi korban. Ini juga dalam undang-undang TPKS itu dibahas ya, Bung Tobas ya. Kita dengan DPR, Balik itu berdebat kita mendiskusikan relasi kuasa ini. Karena potensi yang begitu besar ini terjadi di sini Mas Kevin. Jadi makanya kita mencoba bagaimana perlindungan kepada korban itu benar-benar diterapkan dan penghukuman kepada pelaku itu benar-benar diberikan beratnya ya. Tidak hanya dia penghukuman terhadap badan, tapi ada denda dan restitusi di situ. Jadi supaya kepada siapapun yang mencoba atau melakukan kekerasan seksual ini, ya penerapan hukuman itu benar-benar menjadi maksimal kepada pelakunya. Fungsi pengawasan yang kemudian bisa dilakukan dalam proses pengawasan seperti apa, Bang Irfan? Di dalam undang-undang TPKS ini juga kita memunculkan adanya UPTD, Unit Pelayanan Teknis Daerah. Di situ juga bisa bagian dari fungsi pengawasan yang nanti akan dibentuk di tiap-tiap daerah. Karena memang begini, kekerasan itu kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi pencegahan itu juga harus kita antisipasi supaya potensi untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual itu ya itu bisa dicegah sedini mungkin terhadap korban-korban yang
kemungkinan bisa terjadi. Baik, itu harapan kita semua. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali.